Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Dewi selaku pengampu mata kuliah Teknik Teknologi Konstruksi Jembatan. Saya Muhammad Fudul Faruk bersama rekan saya Adlian Satrina dengan NIM 2113403. Izinkan kami memaparkan hasil analisa atau perencanaan kami mengenai perencanaan PVD dan geotekstil pada proyek jembatan Cianjuang Ciuyah. Pertama, kita akan bahas mengenai latar belakang. Desa Cianjuang dan Desa Ciuyah terletak di wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, namun juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas. Jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut seringkali terhambat oleh kondisi geografis yang berbukit dan sungai yang mengalir di antara keduanya. Hal ini mengakibatkan keterbatasan mobilitas bagi warga, terutama dalam hal transportasi barang, jasa, pendidikan, serta layanan kesehatan. Sebelum adanya jembatan, warga harus menempuh perjalanan jauh melalui rute alternatif yang lebih beresiko dan memakan waktu. Musim hujan seringkali memperburuk keadaan, menyebabkan genangan air yang menghambat perjalanan. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Menyadari pentingnya infrastruktur yang memadai, maka diperlukan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Cianjuang dan Desa Ciuyah. Jembatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar desa. Dengan adanya jembatan, diharapkan kegiatan perdagangan akan meningkat, anak-anak dapat lebih mudah mengakses pendidikan, dan layanan kesehatan akan lebih mudah dijangkau. Secara keseluruhan, pembangunan jembatan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Cianjuang dan Desa Ciuyah. Ada 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui penurunan operate, mengetahui waktu penurunan operate tanpa PVD. Yang ketiga, memperhitungkan settlement. Yang keempat, perencanaan stabilitas operate menggunakan PVD. Dan yang kelima adalah perencanaan geotekstil. Berikut lokasi jembatan yang berada di lembah antara Desa Cianjuang dan Desa Ciuyah. Dan ini untuk profil samping dari lereng Ciuyah dan lereng Cianjuang. Yang pertama, kita bahas mengenai perhitungan settlement untuk tanah Cianjuang. Berikut data yang kami dapatkan mengenai nilai NSPT untuk kedalaman 0,0 hingga 2 dengan jenis tanah lempung, konsistensi very soft, dan untuk kedalaman 2 hingga 6 dengan rata-rata NSPT 5,5 jenis tanah lempung dengan konsistensi soft. Kemudian pada kedalaman 6 hingga 10 dengan rata-rata NSPT 2,5 dengan jenis tanah lempung dengan konsistensi very soft, dan seterusnya. Kemudian kita akan perhitungkan untuk N rata-rata dan E, mu juga E aksen pada kedalaman 2 sampai 6 meter. Untuk N rata-ratanya adalah 5,5 dan untuk E untuk kedalaman 2 hingga 6 meter ada di angka 32.077,5 kN dan mu dengan nilai 0,22 dan E aksen dengan nilai 3.454,3. Ini dilakukan dengan metode korelasi terhadap tabel Bowles 1997. Kemudian kita akan mencari nilai gamma lab, gamma sat, gamma air, dan gamma aksen. Dengan gamma lab 17,5 kN per meter kubik, didapat gamma sat dengan mengkalikan gamma lab dengan 0,102 dengan hasil 1,7 gram per cm kubik. Lalu didapatkan gamma air sebesar 9,81 kN per meter kubik. Kemudian nilai gamma aksen yang merupakan hasil pengurangan antara gamma lab
dengan gamma air. Di sini gamma aksen bernilai 7,69 kN per meter kubik. Oke, selanjutnya masih memakai metode dengan tabel korelasi. Sekarang kita akan mendapatkan nilai EO dan CV. Dengan EO nilainya adalah 1,18 dan CV dengan perhitungan 0,004 dikali 3153,6 dengan hasil 12,22. Dan untuk nilai CC-nya adalah hasil pengalian dari 1,15 dikali EO yang sudah dikurangi dengan 0,35, di mana nilai CC-nya adalah 0,95. Sehingga nilai CS-nya adalah 1/7 dikali 0,95, yaitu 0,14. Dan ini merupakan perhitungan settlement dengan penurunan langsung. Dan untuk rumus di atas didapatkan nilai SI sama dengan 0,0019. Berikut merupakan profil dari objek jembatan 10 meter dengan B1 adalah 15 meter, B2 15 meter, A1 5,841 meter, A2 75,069. Di sini kita akan mendapat QO dengan hasil pengalian dari tinggi dikalikan dengan gamma timbunan, yaitu pada ketinggian 1 meter dikalikan dengan 1,8 ton per meter kubik dengan hasil 1,8 kN per meter persegi. Kemudian untuk nilai delta P adalah 0,897. Untuk tanah terkonsolidasi normal atau NC soil, perlu kita ketahui untuk SC pada lapisan 2 dengan rumus berikut dengan nilai 0,028. Tahap tersebut berulang hingga pada lapisan tanah ketiga, dan berikut merupakan rekapitulasi perhitungan dari settlement untuk 3 lapisan tanah timbunan 1 meter. Kemudian kita akan menentukan penentuan H inisial. Yang pertama, pada kedalaman 0 hingga 2 dengan tebal lab 2 meter dengan CV 1,791, dan untuk kedalaman 2 hingga 6 dengan tebal lab adalah 4 meter dengan CV 14,758, dan pada kedalaman 6 hingga 10 meter dengan tebal lab 4 meter dengan CV 11,707, dan CV gabungannya adalah 7,285. Berikut merupakan hasil dari rekapitulasi waktu penurunan sebelum PVD. Di sini bisa kita lihat untuk derajat konsolidasi U% di 90%. Lama konsolidasinya adalah 12 tahun atau 607 minggu dengan ROS cm per tahunnya adalah 9,688. Kemudian kita akan lanjut memperhitungkan mengenai prefabricated vertical drain atau PVD untuk tanah Cianjuang. Perhitungan percepatan pemampatan tanah menggunakan PVD.
Di sini untuk tipenya adalah membrane drain dengan lebar 10 cm dengan tebal 0,3 cm. Kemudian untuk perhitungan segi gabungan dari data di atas adalah 0,0026 cm3 per second atau 0,159 meter persegi per minggu. Berikut merupakan pola pemasangan untuk PVD segitiga dan segi 4. Dan untuk jarak-jaraknya ada yang 1 meter, ada 1,2, 1,5, 1,7. Berikut merupakan perbandingan antara dua pola pemasangan yaitu segi 3 dan segi 4. Berikut merupakan grafik hubungan antara waktu konsolidasi dengan derajat konsolidasi untuk pola pemasangan segitiga. Dan ini adalah grafik hubungan antara waktu konsolidasi dengan derajat konsolidasi untuk pemasangan dengan pola segi 4. Berikut merupakan perhitungan atau rekapitulasi perhitungan untuk percepatan pelompatan menggunakan PVD. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling cepat ada pada jarak 1 meter dengan waktu adalah 6 minggu dengan U gabungan 95,39%. Kemudian kita akan lanjut memperhitungkan geotekstil dan kebutuhan geotekstil untuk tanah bagian Cianjuang. Berikut data lab yang kami dapat. Perhitungan geotekstil ini dibantu menggunakan software geotekstil atau Geoslov yang kemudian akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai safety factor dan moment resisting. Di sini dimodelkan terlebih dahulu untuk lereng Cianjuang seperti apa hingga didapatkan hasil safety factor yaitu 0,938 dan untuk moment resistannya adalah 2412 kN. Yang pertama kita hitung adalah mencari nilai momen dorong dengan rumus SF sama dengan MR min per MR dorong. Nah, karena kita sudah mengetahui SF-nya tadi 0,9, yang belum kita kode adalah momen dorong. Ini merupakan hasil pengalian antara momen R min dengan SF. Yang didapat momen dorongnya adalah 2571,429 kN. Yang kedua, mencari nilai momen rencana dengan SF 1,5. Di sini untuk pengalian dengan SF 1,5 didapat momen rencananya adalah sebesar 3857,143 kN. Yang merupakan hasil pengalian dari SF rencana yaitu 1,5 dikali dengan MR min yang sudah kita dapat di awal. Kemudian kita akan mencari nilai delta momen atau delta MR. Di sini merupakan hasil pengurangan dari MR rencana dikurangi dengan MR min. MR dorong. Yang
Yang keempat, mencari kekuatan geotekstil yang diizinkan di sini karena kita merencanakan untuk kekuatan tarik maksimalnya itu di 300 kN per meter dengan menggunakan tipe geotekstil stabil NK 30/45 dengan FS sebagai berikut. Untuk faktor keamanan kesalahan pemasangan di angka 1,5, dan untuk faktor keamanan akibat rangkaknya adalah 3, faktor keamanan akibat pengaruh kimianya 1,25, faktor keamanan akibat pengaruh biologinya adalah 1,15. Di sini dia dapat TLAU-nya adalah 46,377 kN/meter. Rumus TLAU-nya ada di sebelah kiri, itu di sini untuk kekuatan tarik dibagi dengan faktor-faktor keamanan yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita akan mencari panjang geotekstil di belakang bidang longsor dengan rumus sebagai berikut. Mencari panjang geotekstil di bidang longsor ini disimbolkan dengan LE, dan LE ini nanti merupakan hasil pengalian pembagian dari TLAU dikalikan dengan FS dibagi dengan tau 1, tau 2 dikalikan dengan efisiensi. Yang kita ambil nilai efisiensinya adalah 0,8. Didapatkan hasil dari panjang geotekstil di belakang bidang longsor adalah 0,486 meter. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan dari geotekstil. Di sini kita ketahui untuk menghitung geotekstil merupakan hasil pengalian dari TLAU dengan T1 atau TLAU dikalikan dengan jarak pemasangan ke pusat longsoran. Di sini kita dapat untuk HI1 atau hasil timbunannya ini adalah 11,615 meter dan T1 atau TI1 di angka 77 meter. Sehingga kebutuhan M geotekstilnya adalah 3.571,014 kN/meter. Dan dengan bantuan tabel diperoleh jumlah geotekstil dengan 15 lapis dengan tipe 300/45. Untuk kesimpulannya, untuk tanah Cianjuang, pertama untuk mencapai U 90% dibutuhkan waktu 12 tahun atau 607 minggu, di mana penurunannya ada di angka 12,87 cm per tahun. Dan dari hasil perhitungan pemanfaatan tanah paling cepat yaitu dengan PVD pemasangan pola segitiga dengan jarak 1 meter, di mana hanya memerlukan waktu 6 minggu. Yang ketiga, untuk stabilitas geotekstil membutuhkan 15 lapis tipe stabil NK 300/45. Sekian merupakan analisa untuk settlement, kemudian PVD, dan kebutuhan geotekstil untuk tanah Cianjuang. Yang selanjutnya untuk tanah lereng di Ciuya akan dijelaskan oleh rekan saya Adlian Nursardina. Silakan Adrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan wilayah tanah Ciuya. Untuk data tanah Ciuya didapatkan hasil seperti berikut. Untuk kedalaman 0 sampai 10, nilai rata-rata NSPT-nya 4,67 dengan jenis tanah lempung, konsistensi soft. Kemudian untuk kedalaman 10 sampai 12 meter, rata-ratanya
rata-rata NSPT-nya 9 dengan jenis tanah pasir, konsistensi loose. Kemudian kedalaman 12 sampai 20 didapatkan rata-rata NSPT-nya 32,33 dengan jenis tanah pasir, konsistensi dense. Kemudian untuk kedalaman 20 sampai 30 didapatkan NSPT 62,500 dengan jenis tanah pasir, konsistensi very dense, di mana untuk konsistensinya ini didapatkan dari hasil tabel klasifikasi jenis tanah. Berikut merupakan hasil grafik NSPT dari data tanah, di mana pada kedalaman 12 mulai menanjak naik. Selanjutnya perhitungan settlement, di mana untuk kedalaman 0 sampai 10 meter didapatkan N rata-ratanya itu 4,67. Untuk nilai E-nya didapatkan dari hasil interpolasi nilai NSPT rata-rata dengan nilai E pada tabel di samping ini. Kemudian untuk nilai mu didapatkan dari hasil interpolasi juga dari nilai NSPT dengan nilai mu pada tabel di samping ini. Didapatkan hasilnya yaitu 0,23. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai modulus eudometrik dengan rumus terlampir. Didapatkan E-aksennya yaitu 3454,14 kilonewton per meter kubik. Kemudian dilanjutkan mencari nilai gamma lab, gamma sat, gamma air, gamma aksen, di mana untuk mencari nilai gamma lab-nya itu didapatkan hasil interpolasi NSPT rata-rata dengan nilai gamma pada tabel 2.1 ini. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 16,67 kilonewton per meter kubik. Untuk gamma sat yaitu didapatkan dari rumus gamma lab dikali 0,102 didapatkan hasilnya 1,7 kilonewton per meter kubik. Kemudian ada gamma air yaitu gamma airnya bernilai 9,81. Untuk gamma aksennya didapatkan dari gamma lab dikurang dengan gamma air sehingga hasilnya 6,86 kilonewton per meter kubik. Kemudian didapatkan nilai θ-nya yaitu 28,33 dan Q-nya 30. Kemudian dilanjutkan mencari nilai EO, di mana nilai EO itu didapatkan dari hasil interpolasi EO dengan nilai gamma sat pada tabel korelasi parameter tanah di samping ini. Sehingga didapatkan untuk nilai EO-nya yaitu 1,42. Kemudian mencari nilai CV dengan mendapatkan hasil interpolasi antara CV dengan nilai gamma sat, di mana pada tabel korelasi parameter tanah ini didapatkan nilai CV-nya yaitu 0,004 sehingga CV sama dengan 0,004 dikali 3153,6 dan hasilnya yaitu 12,223. Kemudian mencari nilai CC, di mana untuk nilai CC ini didapatkan dari rumus 1,15 dikali EO dikurang 0,35 sehingga didapatkan hasilnya 1,23. Kemudian mencari nilai CS, di mana nilai CS ini berada di antara 1/5 sampai dengan 1/10 dikali CC. Diambil nilai 1/7. Kemudian hasilnya dimasukkan sehingga nilainya CS yaitu 0,18.
Selanjutnya kita menghitung penurunan langsung, di mana untuk rumusnya didapatkan pada rumus di atas ini terlampir, sehingga dihasilkan penurunan langsungnya yaitu 0,0052. Berikut ini ada sketsa dari oprit jembatan, di mana untuk tebalnya itu 10 dengan lebar atasnya itu 30 meter, sehingga didapatkan untuk B1-nya itu penjumlahan dari 15 ditambah 10 meter yang bawah ini, kemudian B2-nya itu yang tinggi tebalnya 10 meter. Untuk A1 didapatkan dari rumus terlampir di bawah ini, dan A2 juga didapatkan dari rumus 2.24 di bawah ini. Kemudian dicari nilai I, di mana nilai I-nya itu didapatkan dari hasil rumus terlampir, sehingga didapatkan nilainya yaitu 0,499. Kemudian mencari nilai Q0, yaitu rumusnya H dikali gamma timbunan. Didapatkan hasilnya 1,8 kN per meter persegi. Untuk delta P-nya yaitu I dikali Q0, didapatkan hasilnya 0,898. Sehingga dari hasil perhitungan ini didapatkan perhitungan untuk mencari nilai SC. Pada rumus di atas didapatkan hasil pada lapisan 1 yaitu 0,057. Berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan settlement satu lapis tanah pada timbunan 1 meter. Kemudian ada perhitungan penurunan waktu. Untuk faktor waktunya itu didapatkan dari korelasi TV dan U, di mana untuk U persennya itu diambil 90%, sehingga untuk TV-nya yaitu 0,848. Kemudian pada kedalaman 0 sampai 10, tebalnya 10 meter, didapatkan CV-nya 12,223. Dengan CV gabungan yaitu 12,223 karena hanya satu lapis. Kemudian didapatkan waktu penurunannya yaitu 6,94. Dari hasil perhitungan sebelumnya didapatkan grafik hubungan H inisial dengan H akhir, di mana dari grafik tersebut didapatkan rumus Y sama dengan min 0,006 X kuadrat ditambah 1,0601 X ditambah 0,0017, di mana nilai X-nya itu adalah 10, dan setelah disubstitusikan nilai X ke rumus grafik didapatkan H timbunannya yaitu 10,54 meter. Berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan settlement satu lapis tanah untuk timbunan dengan akhir 10 meter seperti terlampir. Kemudian waktu penurunan sebelum PVD, di mana untuk mencapai derajat konsolidasi 90% itu membutuhkan waktu 7 tahun atau 362 minggu, di mana ROS cm per tahunnya didapatkan 6,992.
Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan PVD Ciuya. Baiklah, untuk perhitungan percepatan pemambatan tanah menggunakan PVD, langkah yang pertama yaitu untuk tebal lapis 10 meter didapatkan NSPT-nya 4,67, gamma-nya 16,67, Z-nya 5, CV-nya 0,03876, CU-nya 29,3. Dengan tipenya Membradine dengan lebar 10 cm, tebal 0,3 cm. Kemudian didapatkan CV gabungannya itu 0,003875,881 atau 0,234 meter persegi per minggu. Kemudian ada perbandingan penggunaan PVD dengan pola segitiga dan segi 4, di mana pada jaraknya itu diambil 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, 1,7 meter. Untuk perbandingannya seperti terampir. Dari hasil perhitungan sebelumnya, didapatkan untuk pola segitiga di minggu ketiga itu mencapai 90,49%. Untuk minggu kelima dengan jarak 1,2 yaitu didapatkan U gabungannya 92,14%. Untuk segitiga dengan jarak 1,5 didapatkan U gabungannya 91,219%. Untuk jarak 1,7 pada minggu ke-11 yaitu U gabungnya 91,920%. Sehingga dari hasil perhitungan pemampatan tanah paling cepat yaitu dengan PVD dengan pemasangan pola segitiga dengan jarak 1 meter, di mana hanya membutuhkan waktu 3 minggu. Berikut adalah rekapitulasi dari penurunan setelah diterapkan PVD seperti terampir. Berikut adalah grafik hubungan antara waktu konsolidasi dengan derajat konsolidasi pola pemasangan segitiga. Berikut ini adalah grafik hubungan antara waktu konsolidasi dengan derajat konsolidasi pola pemasangan segi 4. Dan ini merupakan hasil rekapitulasi dari perhitungan menggunakan PVD. Kemudian ini ada perhitungan percepatan pemampatan tanah menggunakan PVD. Kemudian ada perhitungan geotekstil wilayah Ciuya. Untuk data labnya seperti terampir. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan perkuatan tanah dasar dengan menggunakan geotekstil bagian Ciuya. Di mana pada perhitungan geotekstil ini dibantu dengan aplikasi Geosloop, sehingga dari hasil data lab dimasukkan ke gambar Geosloop ini, didapatkan faktor safety-nya 0,821 dan total resisting moment-nya 9912,8. Dan untuk koordinatnya
didapatkan untuk di titik Z itu 34,973, YZ sama dengan 10,04. Dengan angka keamanan yaitu 0,821, jari-jari kelongsorannya 13,327, koordinat pusat bidang longsornya yaitu untuk koordinat X 31,313, Y sama dengan 20,612 meter, dan seterusnya. Sehingga didapatkan untuk momen resisting min-nya yaitu 9912,8 kN. Kemudian dilakukan perencanaan geotekstil menggunakan tipe Stabilenka 500/500 dengan kekuatan tarik maksimalnya 500 kN per meter. Yang pertama yaitu mencari nilai momen dorongnya, di mana momen dorongnya ini didapatkan dari rumus MR min per SF min, sehingga didapatkan momen dorongnya yaitu 12.074,056 kN. Kemudian mencari momen rencana dengan safety factor 1,5. Didapatkan momen rencananya yaitu M dorong dikali safety factor rencana. Didapatkan hasilnya 18.111,084 kN. Kemudian mencari nilai delta momen, di mana untuk rumusnya yaitu momen rencana dikurang dengan momen resisting min. Didapatkan hasilnya 8198,284 kN. Kemudian mencari kekuatan geotekstil yang diizinkan, di mana untuk faktor keamanan akibat kesalahan pemasangan diambil 1,5, faktor keamanan akibat rangkak diambil 3, faktor keamanan akibat pengaruh kimia diambil 1,25, faktor keamanan akibat pengaruh biologi 1,15. Kemudian dimasukkan pada rumus T allow yang rumusnya T per faktor keamanan akibat kesalahan dikali dengan faktor keamanan akibat rangkak dikali faktor keamanan akibat pengaruh kimia dikali dengan faktor keamanan akibat pengaruh biologi. Didapatkan nilai T allow-nya yaitu 77,295 kN. Kemudian menghitung panjang geotekstil di belakang bidang longsor, di mana untuk menghitungnya dibutuhkan nilai interaksi gesek antar tanah timbunan dengan geotekstil, di mana rumusnya itu 0 ditambah 189,769 dikali tan 25 derajat. Didapatkan hasilnya 88,432 kN per meter kuadrat. Untuk interaksi gesek antar tanah timbunan dengan geotekstil, yang kedua yaitu didapatkan 80,747 kN per meter kuadrat. Sehingga untuk panjang geotekstil di belakang bidang longsor didapatkan hasilnya 0,857 meter. Selanjutnya menghitung kebutuhan geotekstil dengan menggunakan rumus momen geotekstil sama dengan T allow dikali dengan jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsor, di mana untuk jarak pemasangan geotekstil ke permukaan timbunannya itu yaitu 10,758 meter. Untuk jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsor dengan rumus Y0 dikurang YZ didapatkan hasilnya 10,572 meter. Untuk momen
momen geotekstilnya, yaitu TLO dikali dengan jarak pemasangan geotekstil, didapatkan hasilnya 817,159 kN/meter. Setelah dilakukan perhitungan, dilanjutkan dengan menentukan seberapa banyak lapisan yang dibutuhkan. Pada tabel di samping ini, didapatkan hasil lapisannya 15 lapis dikarenakan sigma momennya sudah lebih besar dari delta MR-nya, di mana sigma momennya yaitu 8199420 lebih besar dari 8198,284 kN/meter. Kemudian menghitung panjang geotekstil di depan bidang longsor. Panjang geotekstil ini dihitung dengan memasukkan koordinat bidang longsor dan koordinat geotekstil terpasang. Panjang geotekstil di depan bidang longsor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian ada menghitung panjang total geotekstil, di mana untuk panjang total geotekstil satu sisi itu rumusnya LE ditambah LD. Kemudian untuk panjang total geotekstil dua sisi yaitu 2 dikali LE ditambah LD, di mana didapatkan hasilnya seperti tabel ini di bawah ini. Selanjutnya, karena panjang total satu sisi geotekstil kurang dari setengah lebar timbunan, maka untuk pemasangan geotekstil dapat dilakukan pada satu sisi saja dengan sketsa gambar pemasangan sebagai berikut. Kesimpulan dari perhitungan dan perencanaan untuk wilayah Ciuya ini yaitu untuk mencapai konsolidasi 90% dibutuhkan waktu 7 tahun atau 362 minggu, di mana penurunannya yaitu 6,992 cm per tahun. Kemudian dari perhitungan pemanfaatan tanah paling cepat yaitu dengan PVD pemasangan pola segitiga dengan jarak 1 meter, di mana pemasangan ini hanya memerlukan waktu 3 minggu. Kemudian stabilitas geotekstil membutuhkan 5 lapis tipe Stabilenka 500/500. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.